panitia mengaturkan ada beberapa aktivitas saja. Jadi terima kasih atas waktunya pagi ini berkenan hadir bersama-sama dalam rangka sosialisasi rencana pembangunan. Dan sebelum kita mulai, izinkan kami dari panitia mengaturkan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya kira alangkah baiknya karena tuan rumah yang kita telah bersedia memberikan fasilitas ini, saya kira untuk tahap awal sebagai pembuka, saya mau berkenan mungkin Pak Lurah dulu, Pak. Oke, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan paparan-paparan berikutnya. Oke. Jadi kita mulai dahulu. Nah, setelah ini supaya saling kenal, nanti kita mungkin kenalan dulu nih. Karena walaupun kita dari Denpasar, ternyata kita ini prabu-prabu perantauan Buleleng. Ya, jelas Pak Lurah. Silakan. Izin Pak Eri. Izin Pak Master, yang dia hormati Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buleleng, yang dia hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atau yang mewakili beliau, yang dia hormati Bapak Dan Ramil Singaraja, yang dia hormati seluruh undangan pada acara sosialisasi pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Selamat datang dan mengucapkan di Kelurahan Banyuning. Kelurahan Banyuning ini mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa dalam keadaan sekarang ini sering banjir, Pak. Banjir, tapi lokasi banjirnya di utara dan ada sedikit di timur, tapi tidak terlalu parah sekali. Perkenalkan, nama Diang Nyoman Mulyawan, asli Banyuning, dan baru dilantik Maret kemarin, berarti udah baru 8 bulan, 9 bulan yang pergi. Rumah sakit ibu dan anak yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banyuning, terutama ibu dan anak ini sangat asrama yang mungkin Bapak PUTR-nya yang harapkan juga nanti ke depannya rumah sakit ibu dan anak ini merekrut pemuda-pemuda atau pegawai-pegawai kami, Bu, Bapak nggih. Jadi manfaatkan tenaga-tenaga kami yang memang di sini ada. Tapi kalau yang ahli-ahli itu urusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah sakit. Tetapi kalau misalnya ya butuh
tukang administrasinya lah, mungkin yang nomor satu nanti menyampaikan. Ya, siapa lagi Bu yang memanfaatkan anak-anak kami kalau enggak bapak-bapak dan ibu-ibu dari rumah sakit. Semoga dengan itu sinergitas kita berjalan dengan baik. Mungkin itu yang disampaikan. Yang mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Yang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Kebutuhan, gitu ya. Kalau botol tutup namanya klop, kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan kepada kami yang Prabu ini tahun 2003 di Denpasar ya, 2003. Dan kebetulan hadir juga founder sama komisaris utamanya hari ini Bapak Dr. Made Suyase Jaya SPOG. Mana dokter kadeknya? Nah, dipanggil. Mungkin juga Prabu. Dengan sentuhan personal, ya, dengan sentuhan personal. Kemudian visi kami menjadi rumah sakit panutan. Nah, kalau tadi ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak, mereka mengidolakan orang tuanya sebagai garda terdepan, ya, dan ingin pulang sehat kembali karena kalau ngurusin COVID, ya, berangkat pulang bisa ngelihat, cuman nggak bisa ketemu kadang-kadang, ya. Dan kita melihat kita berdiri dan 2017 itu ada dibangun fertility center. Kalau bahasa lapangannya klinik bayi tabung. Jadi bagi bapak ibu mantunya yang punya kasih melayani, ya, sudah melayani di Singaraja. Nah, kita punya hashtag, kalau anak-anak sekarang itu punya hashtag, namanya hashtag. Hashtag kami merawat kehidupan. Hashtag kami merawat kehidupan, dari yang belum punya kehidupan ditolong supaya punya kehidupan, punya anak. Yang sudah hamil dibantu sampai melahirkan, yang sudah kadek juga. Dokter Kadek untuk sedikit memberikan mumpung ada di sini, karena beliau foundernya, apa alasan beliau dahulu sehingga itu bisa mewarnai kita sewaktu kita memberikan pelayanan sampai hari ini. Nilai-nilai tersebut kuat tertanam di para karyawan dan dokter kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Kadis PUTR nih, dengan kalau nggak salah Pak Kadis Lingkungan atau yang mewakili, Pak Lurah, semua undangan yang saya banggakan. Terima kasih banyak, kami sudah diterima di sini dengan demikian hangat. Saya terus terang saja saya membuang pasien hari ini karena saya harus menyempatkan diri untuk hadir di sini karena ini pertemuan ini saya anggap sangat penting sekali. Ya, dan terima kasih semua teman-teman perangkat Puri Bunda yang sangat saya banggakan. Tadi kok nggak dikenalin sih Pak Wis? Habis ini. Hampir saya kenalin. Baik, Pak Kadis dan Pak Lurah dan undangan sekalian. Mungkin sedikit saya perlu memaparkan bahwa apa ide awal saya untuk dulu kan debat-debatannya rumah sakit umum ibu dan anak. Saya memilih rumah sakit ibu dan anak. Ini sebenarnya jujur saja dari cetusan dari ibu saya almarhum, dan saya juga sangat menyayangi ibu saya seperti pasti semua juga kita sayang pada ibu kita masing-masing. Jadi gimana ya, sosok ibu menurut saya sangat-sangat luar biasa sekali. Saya pernah menulis di salah satu koran dulu, wanita memegang peran yang jauh lebih panjang dalam proses berkembangnya ras manusia di dunia, saya bilang. Laki-laki bapak-bapak, kita jangan bangga deh, jangan gaya-gaya, kita modal kita cuma satu sel mani saja Pak. Setelah itu selebihnya diselesaikan oleh wanita. Dari mulai kehamilan, persalinan, menyusui, sampai coba bayangin ya gimana beratnya tugas wanita. Tapi saya yang pertama sekali tidak setuju kalau dikatakan wanita makhluk lemah, Ibu. Bagi saya wanita makhluk peteng, enggak, makhluk kuat kok peteng lemah nanti. Wanita bagi saya makhluk yang sangat luar biasa sekali. Saya jutaan persalinan mungkin saya sudah lihat. Saya tidak bisa merasakan tentu saja, tapi saya bisa empati gimana nyerinya, sakitnya. Ada salah satu ungkapan mengatakan, seberapa sakitkah wanita pada saat persalinan? Ada ungkapan begini Bu, patahkan seluruh tulang di tubuhmu sekaligus, segitu dah nyerinya persalinan itu, luar biasa sekali.
Ini juga bapak-bapak semua harus memahami bagaimana ibu-ibu kita, istri-istri kita berjuang sangat luar biasa sekali. Dan saya yakin juga mungkin sejak zaman dulu kala penghormatan kepada sosok ibu ini udah luar biasa sekali. Saya selalu kadang-kadang bilang lelucon joke, saya bilang ini Ibu Jari ya. Saya sering mikir, siapa yang menamakan ini Ibu Jari ya? Kenapa enggak Bapak Jari? Ada istilah ibu kota, kok enggak Bapak Kota? Ada istilah ibu Pertiwi, kok enggak Bapak Pertiwi? Di Sanggah Merajan kita punya pelinggih yang ibu, kok enggak yang bapak di sana? Jadi saya pikir mungkin sejak zaman dulu kala manusia sudah menempatkan sosok ibu ini sebagai sosok yang pantas dihormati gitu loh. Kan di kitab suci dikatakan di mana wanita dihormati maka di sanalah Tuhan akan menurunkan karunia-Nya. Itu sebenarnya. Jadi banyak sekali tantangan atau permintaan dari para pemegang saham yang lain, yuk kita jadi rumah sakit umum. Saya bertahan tidak. Kita tetap akan sesuai dengan idealisme kita awal, kita akan ibu dan anak. Nah, ada banyak keuntungan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi terutama semasa Covid ini, pandemi. Tentu tidak bohong, tidak sombong saya mengatakan bahwa Puri Bunda sangat-sangat strict sekali sehingga tidak ada Covid di Puri Bunda. Satu, pasien kita ibu dan anak, pasien sehat. Yang kedua, saya ingatkan bahwa kita ada bayi-bayi baru lahir. Kalau rumah sakit umum di sebelah kita ada orang TBC, kita nggak tahu kan. Di sebelah kita ada orang penyakit menular, kita juga nggak tahu, pasti nyampur kan. Nah ini ide saya, makanya kita harus khusus. Ini wujud persembahan saya kepada kaum ibu. Yang ini saya tularkan semua ke teman-teman SPOG. Itu sebenarnya sejarah Puri Bunda. Nah kemudian yang berikutnya apa? Yang dulu terkenalnya rumah sakit itu apa? Judasnya bidan, dokter sehingga diajak ngomong. Nah itu saya rubah mulai di Puri Bunda. Tadi Pak Wis sudah menyinggung sedikit. Saya mengawinkan attitude atau kebiasaan hotel dan kebiasaan rumah sakit. Apa yang kita tiru dari kebiasaan hotel? Keramah tamahannya dulu, hospitality-nya. Ampun hotel bintang 5, hotel Melati kan telepon selamat pagi, selamat siang, selamat. Pasti gitu kan, ada yang bisa saya bantu. Coba masuk ke rumah sakit, sebang bidan maka. Nah itu tidak ada di Puri Bunda. Jadi semua, makanya hashtag kita atau tagline kita, jargon kita adalah merawat kehidupan dan kekeluargaan. Saya merasa adik senangnya berdosa katira gejak beleling gitu. Hakim kejam lebih beleling di sana. Beleling gitu akhirnya. Nah kebetulan kita audiensi pertama kali awal-awal sekali dengan Bapak Bupati Astung Karim, beliau sangat-sangat menyambut baik rencana kita, langsung menggerebek dana berjanji. Nah soal di sini dapat tanah, jodoh Pak Lurah, jodoh, ada chemistry-nya. Karena kita kan nyari banyak, tapi itu yang percaya sangat pasti ada jodoh, ada emang garis dari hidup saya pun Riki harusnya kan. Mugi-mugi aja keberadaan kami sekali lagi hashtag kami adalah merawat kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Baik kehidupan ansih dalam arti life, hidup maupun lingkungan. Sangat kami perhatikan. Ya, tidak pernah kita bermasalah dengan limbah, apalagi limbah medis, itu sangat-sangat kami perhitungkan. Karena keberadaan kami di sini adalah untuk menyehatkan, membantu dalam sisi reproduksi, karena ilmu kebidanan ini kan dari sisi reproduksi. Maka kami juga sering sekali, kami udah berkali-kali loh Pak Kadis mengadakan bakti sosial, Pak Bupati, Pak Wakil sama Pak Wakil di Tejekul, di Bondalam, di Banyuatis terakhir sebelum pandemi. Nah, kita nantem pandemi, ngoyong menyongkok jam kejang dan jedang kemudian. Ya kita takut, dan sekarang baru mau legaan bedik sinetron datang lagi. Omikron, kok sinetron? Orang Omikron ngedegin bahasa, sinetron datang lagi. Nah, oke, kita hadapi saja, karena apapun itu semua paice. Kita melihat paice dan putih-putih kok kadang Islam paice masih nonton. Ya kita hadapi saja, mau gimana lagi. Tapi kan ada trik-triknya kita. Yang penting ya ini dah vaksinasi yang utama, karena orang ngoyong masyarakat di cuma jelasin nyak kena ngoyong ragam gaya daripada mati cuma saya dan begitu gitu dah kan gitu. Oke, maka Pak Jokowi vaksin digencarin jadinya. Bang kekebalan kejang nih bang lab tapi tetap prokes, tetap kita ingat jadi masker, jaga jarak. Nah Astung Karim mugi-mugi kalau dengan vaksinasi kan kekebalan tubuh kita angkat. Itu yang paham strateginya Pak Jokowi. Mas sekali lagi orang ngoyong cuma bekasnya pasti. Apa makan cuma gitu. Enggak.
Makanya dia akan expose terhadap infeksi kan, virus. Ya, udah kekebalan aja kalau gitu aja. Nggih, nike Pak Kadis, semua Pak Lurah, undangan sekalian. Ampura mungkin berkepanjangan. Jadi gitu kira-kira yang selalu disebut founder. Sekarang yang udah berikan kepada Pak Wis yang pun sarang-sarang sejatinya. Sekarang aja Pak Wis jalan gitu. Ya cukup berarti yang sudah membangun dasarnya, sekarang tinggal mengembangkan, dan yang sangat senang sekali. Demikian Pak Kadis nggih riwayat Puri Bunda, mugi-mugi berkenan, dan ampura bila ada yang tidak berkenan. Om Santi Om. Oke, jadi terkadang ceritanya itu semua karyawan tahu bahwa ini bersebar pada inspirasi dari ibunya, dan langsung fokus ibu dan anak, dan kita sampai hari ini fokus ibu dan anak. Sampai ke hulu yang belum bisa punya anak kita bantu, sampai ke hilir setelah pulang yang tumbuh kembang anaknya terganggu, kita bantu stabilisasi. Itu untuk melawan stunting, yang buatkan Vidastana. Bapak-bapak yang dari mana? Bapak-bapak bagian yang bayar. Tadi dikatakan cuma store satu sperma manter ya? Karena bapak-bapak yang biang keroknya. Nah, bapak-bapak yang menyebabkan, akibatnya bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, oke. Jadi kita sekarang ada 2 rumah sakit, tempat bernaung 592 karyawan, 592 karyawan di 2 rumah sakit ini, dan 80 lebih dokter spesialis yang bergabung di 2 rumah sakit tersebut. Dan hashtagnya berulang-ulang ya, merawat kehidupan sangat keluarga. Dan kalau di Denpasar kita ada di Garsu 6, Garsu Tengah ya, dan di Tabanan ada di bypass dekat patung Bung Karno. Kalau tadi komisarisnya sudah diperkenalkan, sekaligus founder, maka hari ini kita lebih lengkap. Mohon juga tadi disampaikan sama Dirut, Pak Dr. Bagus Madi Putra, beliau tidak bisa hadir. Kita berbagi prioritas, berbagi tugas. Beliau adalah presiden direkturnya. Kemudian kalau Ibu Sri Puspita Ningsih, mana ibunya? Ya, Bu Sri ini adalah Director Finance dan Marketing. Kemudian saya sendiri, saya bukan dokter, saya Wisudo Harsanto, yang dari lahir di Sukesadi. Ya, saya orang Prabu juga, ya, orang Prabu juga. Kemudian yang hadir juga hari ini adalah Pak Dr. Nyoman Cahyana MM, mana Pak Dr. Nyoman Cahyananya. Beliau adalah Corporate Affairs dan Procurement Director kita. Kemudian juga ikut bersama kita Ibu Ida Yura Hajem, Bu Ajem, mana Bu Ajem. Nah, di kita itu berlaku aturan direksi boleh terbang tinggi, tapi kalau disuruh ke bawah lagi, nyolok-nyolok kabel, pasang-pasang segala macam, perangkat kerjaan harus bisa. Dan kita juga bawa staf kita untuk nunjukin bahwa lihat kita juga tadi hospital, jadi smile, senyum gitu ya. Tidak hanya demikian, kita juga ada program senam hamil buat ibu-ibu yang mau melahirkan normal. Senam hamilnya kita punya di offline selama COVID, online, pesertanya jadi seluruh Indonesia jadinya. Kita kemana saja tentang ibu dan anak, kami keliling untuk menjadi bagian dari kampanye kita tentang kesehatan ibu dan anak. Dan Peribunda Singaraja yang akan kita dirikan nanti bertempat di Jalan Pulau Komodo. Bagi yang belum tahu, ini adalah Jalan Surapati di Pulau Komodo. Pasti hafal ya. Kalau ada lampu merah di sini, kesini ya kira-kira sedikit lagi ada tanah. Ini lahan kami di sini. Di mana nanti rumah sakit kami relatif mini, nggak akan segede RSUD yang besar gitu ya. Rumah sakitnya tipe C, dan luas lahan kami 3.120 meter persegi. Nanti luas bangunannya kira-kira 7.000. Nah, kita jelaskan detail, dan sejauh ini udah banyak konsultasi. Nanti mohon berkenan Pak Kadis bisa membantu menjelaskan seperti apa intensitas asistensi kita, karena kita punya standar yang tinggi terhadap kepatuhan. Ya, pokoknya benar dengan pasien dan
tindakan terintegrasi. Kami sudah menemukan model pelayanan hospital yang efisien sehingga terintegrasi. Lalu rawat inapnya ada lantai 2 dan lantai 3. Dan kita juga ada ruang pertemuan. Kalau nanti ada edukasi dengan mengundang masyarakat, kita punya ruang pertemuan untuk silahkan ketemu di situ, banyak mengadakan seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan, kita juga ruang pertemuan nantinya. Dan di basement itu biasanya kita untuk parkir dan juga beberapa sarana penunjang yang fundamental. Itu kira-kira. Dan ini gambaran-gambaran yang kita lihat, kalau masuk ke sana ada apa ya. Begininya seperti itu. OK itu ruang operasi baik ibu dan anak. Akan ada X-ray ronsen. Kemudian ruang intensif, ada ICU, intensive care unit untuk orang dewasa, ada PICU, pediatrik untuk intensif untuk anak-anak, karena beda lagi. Sudah kaji, jadi nggak ada masalah. Dan tepat sekali lokasinya sesuai dengan RTR yang ada. Jadi kita punya RTR langsung ke Singaraja, kita langsung overlay koordinatnya, dan nggak ada masalah. Memang betul disiapkan sekali untuk pelayanan masyarakat di sana. Dari sisi konstruksi juga kita cek luar biasa. Timnya ngeri-ngeri, timnya dari teman-teman dari Puribunda luar biasa sekali. Jadi sedikit kami memang udah ini pak lengkap semua, gambar tipunya semua udah. Bahkan kita sampai agak ini kader juga dengan tim dari konsultannya. Ini luar biasa ya. Dari sisi konstruksi nggak ada masalah. Nah, mungkin nanti yang paling mungkin adalah mengajak masyarakat lokal sekitar. Dari Pak Lurah udah bilang bahwa dilibatkan sesuai dengan kemampuan mereka dan kalian. Masyarakat pun jangan selalu ini arogan. Kalau memang levelnya di level menengah ataupun middle ataupun di bawah, kita masih harus masuk daerah ini. Jadi ke depan kami yakin akan ramai soalnya. Jadi Buleleng ini ke depan sangat banyak. Standarnya relatif sangat tinggi karena soal keselamatan pasien, maka kita berhati-hati. Kita berharap nanti ada persiapan operasional dengan mulai pelan-pelan pada dokternya saja, banyak spesialisasi, punya protokol masing-masing. Apoteker itu ngurusin farmasi punya protokolnya masing-masing. Nanti laboratorium juga punya protokolnya. Itu menyatukan supaya terjadi kolaborasi untuk pelayanan kepada satu orang pasien karena satu cacat, ya, satu hilang pendeknya. Dokter mengatakan ya rusak semua karena hilang sedikit itu. Melayani lingkungan sekitar dan tenaganya juga sebaik-baik tenaga lingkungan sekitar dengan standar-standar yang sudah ditetapkan adalah bagaimana kami mengelola operasional kami. Dan selama kami ada di sini untuk pelaksanaan proyek, karena mudah-mudahan bulan depan kalau semua persyaratan kami, Bapak Ibu sekalian di instansi yang membidangi tersebut, si manajemen proyek kami di lokasi, ya. Dan untuk kita juga memiliki dan ini nomor 2 jadi yang dijual itu yang pertama jual. Nah yang ini di situ kita sewa. Ini jalan kan ini kita punya. Nah, sahabat Obras, saya sekarang berada di lokasi rencana pembangunan RSIA Puribunda di Singaraja. Dr. Cahyana, Direktur Pengadaan. Kita datang bersama tim lagi sosialisasi tadi dengan Bapak Kadis PUTR, Bapak Kadis Lingkungan, Camat, Lurah, semuanya. Sejauh ini oke, aman. Nanti kita akan tunggu bagaimana cerita tentang RSIA Puribunda di Singaraja. Oke. Kapan akan mulai dibangun proyek pengerjaannya? Ini sedang proses perizinan. Diharapkan akhir Maret atau awal April sudah bisa groundbreaking. Oh, baik. Ini cabang Puribunda yang ketiga, Dok. Ketiga, setelah Denpasar, Tabanan, dan sekarang Singaraja. Jadi semuanya sama seperti Puribunda yang ada di Denpasar, Dok? Iya.
pelayanannya, alat-alat Pelayanannya semua.